teman-teman, nama aku Lina Kristina Baru Purba. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai tugas rutin aku, yaitu menganalisis sistematika di dalam jurnal. Nah, jurnal ini adalah jurnal resolusi konflik. Oke, sekarang aku akan membahas satu persatu sistematikanya. Yang pertama itu adalah judul. Nah, judul ini merupakan salah satu sistematika dalam jurnal yang dapat membantu si pembaca dalam mengetahui isi dari keseluruhan jurnalnya tanpa membaca secara keseluruhan jurnalnya. Nah, kali ini judulnya adalah mengenai resolusi konflik dalam keluarga berbasis kesetaraan and gender, di mana jurnal ini merupakan studi kasus dari keluarga di desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa di dalam jurnal itu akan membahas bagaimana pola dari resolusi konflik yang dipakai oleh masyarakat desa Watusomo dalam menyelesaikan konflik yang ada di dalam keluarga mereka. Nah, dari sini kita sudah mengetahui teman-teman bahwa inti dari judul adalah untuk mengetahui isi keseluruhan dari jurnal. Oke, yang kedua itu adalah nama. Nama dimaksud adalah nama si penulis jurnal tersebut. Nah, di sini nama penulisnya adalah Damar Adi Nugroho dan Bambang Santoso, di mana mereka itu dari institusi program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia. Nah, email mereka juga ada, yaitu darmanugroho5@gmail.com dan bambangsantoso@gmail.com. Nah, itu merupakan hal-hal yang ada di dalam nama. Artinya bahwa nama itu akan menunjukkan siapa identitas dan siapa pengarang dari jurnal tersebut. Nah, dari sini kita akan mengetahui siapa pengarangnya. Oke, selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini merupakan inti dari keseluruhan isi yang ada dalam jurnal. Nah, abstrak ini terdiri dari 250 kata, di mana dari 250 kata ini mencakuplah tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Nah, di dalam jurnal yang aku bahas bahwa yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pola yang dipakai oleh masyarakat desa tersebut dalam menyikapi atau menyelesaikan konflik yang ada di keluarga mereka. Nah, yang kedua itu adalah metode. Mereka memakai metode kualitatif, pengumpulan datanya, wawancara, dan juga pengambilan foto dan video, dan menggunakan sumber primer dan sekunder. Lalu untuk hasilnya bahwa ada 3 pola yang dipakai oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik mereka. Oke, selanjutnya adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini isinya mengenai kata yang dapat mewakili isi keseluruhan dari jurnal. Artinya adalah bahwa ketika kita membaca kata kuncinya, maka kita sudah ketahui apa-apa aja yang dibahas dalamnya. Nah, sesuai dengan jurnal yang dibahas, bahwa kata kuncinya terdiri dari tiga kata, yaitu keluarga, resolusi konflik, dan gender equality. Artinya bahwa dengan kita mengetahui kata kunci dapat memberitahukan kepada pembaca bahwa hal-hal apa saja yang menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian tersebut. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Gunanya adalah untuk mengetahui latar belakang dari pembuatan penelitian tersebut. Nah, untuk rumusan masalah ini dapat diartikan sebagai hal apa aja yang mau digali atau mau dicari dari masalah yang ada. Nah, lalu tujuannya itu harus selalu sama dengan rumusan masalah. Oke, sesuai dengan jurnal yang dibahas, bahwa yang menjadi latar belakang jurnal ini adalah karena peneliti melihat banyak kasus perceraian yang ada di masyarakat, namun ada di sebuah desa yang sangat minim kasus perceraian terjadi. Nah, untuk menjadi rumusan masalahnya adalah apa sebenarnya tindakan ataupun pola penyelesaian konflik yang ada di dalam keluarga sehingga penyebab terjadi perceraian atau perpisahan itu tidak terjadi. Lalu untuk tujuannya adalah sama dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui tindakan ataupun pola yang dipakai masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga mereka.
Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini, hal-hal yang dibahas adalah yang pertama jenis penelitiannya, yang kedua waktu dan lokasi penelitiannya, yang ketiga itu sumber datanya, dan yang terakhir teknik analisis datanya. Oke, yang pertama itu jenis penelitiannya. Nah, jenis penelitian dalam jurnal resolusi konflik ini adalah merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana mengenai masyarakat. Nah, lalu waktu dan tempat penelitiannya terjadi di bulan Mei 2017 sampai akhir Juni 2017. Nah, waktu penelitiannya itu berlangsung selama 2 bulan. Untuk tempatnya tentu saja di Desa Watusomo, Kecamatan Slogo Himo. Nah, untuk sumber datanya, peneliti memakai data primer dan sekunder. Nah, untuk data primernya itu dia menggunakan wawancara, catatan, dan video. Untuk data sekundernya dia menggunakan buku, jurnal, tesis, dan lain-lain. Oke, untuk analisis datanya ini sangat perlu di dalam mengelola data. Nah, teknis analisis datanya itu terdiri pemilihan, pemfokusan data, penyederhanaan, pengabstrakan, transportasi data, kasar, dan penarikan arti. Artinya bahwa metode penelitian ini mencakup hal-hal apa saja yang mendukung dalam penelitian. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini mencakup hal-hal apa aja yang didapatkan si peneliti di dalam penelitiannya. Nah, untuk pembahasannya ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah monografi Desa Watusomo. Lalu situasi keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Dan pola penyelesaian konflik dalam keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimi, Kabupaten Wonogiri. Nah, oke, untuk monografinya itu membahas tentang masyarakat paguyuban. Nah, artinya ada bahwa masyarakat Desa Watusomo ini masih merupakan masyarakat yang paguyuban, di mana toleransi masih tinggi dan juga rasa kekeluargaan juga masih. Nah, untuk pendidikannya, masyarakat rata-rata berpendidikan SMA. Oke, selanjutnya adalah situasi keluarga di Desa Watusomo. Nah, di mana ada beberapa poin, yaitu penyelesaian konflik. Nah, konflik yang terjadi dalam keluarga di Desa Watusomo itu dilakukan dengan diskusi baik-baik dan menggunakan orang ketiga. Artinya adalah bahwa jika ada masalah dalam keluarga, itu pihak keluarga ataupun anggota-anggota yang ada dalam keluarga itu melakukan diskusi baik-baik untuk membicarakan permasalahannya dan juga menyelesaikan masalah itu di dalam keluarga itu sendiri. Lalu jika tidak bisa lagi, maka mereka akan mengundang orang ketiga untuk menyelesaikannya. Orang ketiga itu bisa saja tetangga ataupun orang lain. Oke, selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk konflik yang ada dalam keluarga. Yang pertama itu ekonomi, kedua pola asuh anak, dan ketiga itu keterbukaan keluarga sangat baik dan kesempatan pendidikan anak. Selanjutnya adalah pola penyelesaian konflik yang ada di keluarga Desa Watusomo, yang mana Desa Watusomo itu menggunakan 3 pola, yaitu peran orang ketiga di dalam keluarga, penyelesaian konflik intern keluarga, dan perceraian dalam keluarga. Nah, yang pertama itu adalah peran orang ketiga dalam keluarga. Artinya adalah bahwa jika masalah dalam keluarga itu tidak bisa diselesaikan di antar anggota keluarganya, maka keluarga akan meminta orang ketiga untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga mereka. Lalu yang kedua itulah penyelesaian konflik intern keluarga. Artinya adalah bahwa keluarga jika memiliki masalah itu menyelesaikan di dalam keluarga itu sendiri, tidak mengumbar-ngumbar konflik yang ada di keluarganya ke tetangga lain. Misalnya A memiliki konflik dan dia tidak memberitahukan kepada tetangganya bahwa dia memiliki konflik, artinya menutup erat-erat. Oke, pola ketiga adalah perceraian dalam keluarga. Artinya bahwa konflik ataupun penyelesaian konflik yang dipakai masyarakat Watusomo itu dengan melakukan perceraian dalam keluarga. Tapi dalam ini masyarakat Watusomo bercerai bukan karena adanya perselingkuhan, lalu kekerasan rumah tangga dan lain-lain sebagainya, tidak. Tetapi perceraian terjadi dikarenakan mereka satu sama lain harus menerima keadaan bahwa mereka itu tidak bisa menyatu. Artinya ada perbedaan ataupun
situasi tempat yang tidak memungkinkan mereka untuk bersama. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan membahas rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Nah, yang menjadi rumusan masalah tadi adalah pola-pola apa saja yang dipakai masyarakat Watusomo dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga mereka. Nah, sesuai dengan pembahasan tadi bahwa ada 3 pola yang ditemukan ataupun dipakai masyarakat untuk menyelesaikan konflik jika terjadi dalam keluarganya. Yang pertama itu adalah pola penyelesaian dalam lingkup intan keluarga dengan diskusi antar anggota keluarga, bisa antara suami istri, bapak anak, ibu anak, dan orang tua serta anaknya. Lalu selanjutnya itu adalah pola penyelesaian dengan meminta bantuan orang ketiga jika dalam konflik ekonomi bisa pihak ketiga yang memberi pinjaman. Dalam konflik pola asuh bisa pihak ketiga memberi solusi untuk memberi nasihat kepada anak. Untuk pola yang terakhir adalah perceraian adalah pola penyelesaian yang paling akhir, di mana dalam keluarga di desa Watusomo perceraian sangat jarang sekali terjadi. Namun ada beberapa kasus perceraian yang pernah terjadi. Tetapi hal itu bukan karena konflik yang besar seperti perselingkuhan, tetapi karena adanya keadaan yang mengharuskan mereka untuk berpisah. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa adanya jarak ataupun tempat yang sangat jauh dan memungkinkan mereka untuk tidak bisa bersama. Artinya bersama itu tinggal bersama gitu. Sistematika yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini artinya adalah penulisan sumber-sumber yang peneliti temukan untuk mendukung data-data penelitiannya. Nah, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut meliputi nama pengarang, tahun penerbit, judul, tempat penerbitan, dan nama penerbitan. Maksudnya itu adalah rujukan peneliti dari buku-buku, jurnal, tesis, dan juga disertasi yang diambil peneliti untuk mendukung isi dari jurnalnya. Intinya adalah bahwa daftar pustaka ini adalah tempat untuk mencantumkan sumber-sumber yang dipakai oleh peneliti untuk mendukung data-data dalam jurnalnya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai analisis jurnal tentang resolusi konflik yang saya paparkan tadi. Semoga apa yang saya paparkan dan juga saya jelaskan mengenai tugas saya ini dapat diterima dengan baik oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bahrul, dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Saya Lina Christian Purba, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy and salam antropologi, satu sama bersaudara. Dadah.